Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya anak bangsanya. Kontribusi yang diberikan adalah transformasi teknologi dan perubahan. Sebagai generasi muda dengan sejuta karya, kita harus siap berjuang untuk tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernahkah Anda mengalami permasalahan lingkungan? Atau pernahkah Anda mengalami hal yang serupa pada gambar? Perlu kita ketahui, berdasarkan data Asosiasi Laundry Indonesia, terdapat 30.000 unit usaha laundry yang telah tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun 2021 dan 2022 yang mengalami peningkatan hingga 50%. Fenomena ini menunjukkan adanya bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa laundry yang semakin meningkat. Di samping peningkatan angka industri laundry, terdapat permasalahan yang cukup serius, yaitu adanya limbah yang dihasilkan oleh usaha laundry yang diduga memiliki kadar COD dan juga BOD yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, kadar TDS dalam limbah laundry memiliki konsentrasi yang berada di atas 500 mg per liter dan pH yang bersifat basa. Hal tersebut bertentangan dengan adanya Permen LHK tahun 2019 tentang baku mutu air limbah laundry. Adanya kontaminan yang terdapat pada limbah tentunya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, menyebabkan terkontaminasinya air bersih, organisme air, serta mengurangi tingkat kesuburan tanah. Dengan kondisi yang demikian, menjadi tantangan dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama poin ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif dari limbah laundry adalah metode adsorpsi. Metode adsorpsi merupakan proses pengumpulan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap oleh adsorben. Selain permasalahan pada sektor laundry, Indonesia juga mengalami permasalahan pada sektor pertanian. Menurut data dari FAO Food Agriculture Organization pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan pada produksi jagung sebesar 30 juta ton per tahun. Dampak dari hal tersebut tentu saja akan berdampak pada penumpukan sekitar karena pemanfaatan bonggol jagung dan kulit jagung yang masih sangat minim pemanfaatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami inovator muda dengan bangga mempersembahkan ide yang solutif, aplikatif, dan inovatif. Launder, Laundry Water Purifier. Pemanfaatan limbah tumbuhan jagung dan tawas untuk filtrasi limbah laundry berbasis monitoring IoT, teknologi ramah lingkungan untuk menunjang industri di Indonesia. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan alat launder. Yang kedua, mengetahui cara penggunaan alat launder berbasis monitoring IoT. Yang ketiga, mengetahui efektivitas alat launder berbasis monitoring IoT. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh setiap komponen pada alat launder. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan penelitian ilmiah dengan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Proses pembuatan karbon aktif dimulai dengan mengeringkan bonggol jagung di bawah sinar matahari selama 3 jam. Kemudian dipotong kecil-kecil lalu dibakar di bawah api dengan suhu 200 derajat Celcius. Setelah itu didiamkan dan kemudian disaring dan direndamkan di dalam larutan HCl selama 3 jam. Setelah itu, arang aktif dicuci hingga bersih dan pH menjadi netral. Kemudian, arang aktif dikeringkan menggunakan oven di bawah suhu 200 derajat Celcius selama 3 jam, sehingga arang aktif siap untuk digunakan. Cara kerja alat launder dimulai dengan memasukkan 1 liter limbah laundry ke dalam komponen satu yang bersih tawas guna melakukan pengikatan partikel terlarut dalam limbah. Selanjutnya, air masuk ke dalam komponen 2 yang berisi bonggol jagung dan kulit jagung dengan melakukan perbandingan 1:1 guna melakukan proses metode absorpsi pada limbah yang terlarut. Rancangan alat launder dimulai dengan melakukan pemrograman pada sensor pH PG 4502C serta TSDF robot gravity sensor suhu TS18B20. Nantinya terdapat layar LCD yang terhubung ke dalam ESP32. Nah, di dalam ESP32 tersebut akan dilakukan pembacaan setiap sensor yang nantinya akan dikirim melalui aplikasi.
Dan yang telah kami lakukan, kemudian dilakukan kalibrasi dengan total kalibrasi akhir sebanyak 98,15%. Inovasi alat longgar telah melakukan beberapa pengujian melalui pembacaan sensor. Yang pertama merupakan pengujian pH. Menurut Permen LHK nomor 68 tahun 2016, bahwa pH tidak lebih dari 9 dan tidak kurang dari 6. Sedangkan pada pengujian alat kami dengan pH awal yakni 13 turun menjadi 7,9. Selanjutnya merupakan pengujian parameter TDS. Menurut Menkes nomor 492 tahun 2010 bahwa kadar maksimum TDS sebesar 500 mg per liter. Sedangkan pengujian pada alat kami turun menjadi 2097 mg per liter dengan nilai TDS awal sebesar 2530 turun menjadi 433 mg per liter. Selanjutnya merupakan pengujian suhu dengan suhu awal sebesar 24 derajat Celcius turun menjadi 25 derajat Celcius. Tidak hanya itu, kami juga melakukan uji kandungan busa dengan catatan ketinggian busa tidak boleh lebih dari 1 cm selama 15 menit. Sedangkan berdasarkan hasil uji filter kami dengan menggunakan 3 sampel, dengan sampel A sebelum difilter dengan hasil akhir sebesar 3,1 cm, sampel B sesudah difilter pada tabung 1 dengan ketinggian busa sebesar 0,8 cm, dan sampel C sesudah difilter secara keseluruhan dengan ketinggian busa 0,4 cm. Pada uji organoleptik, dengan hasil akhir tidak menyengat, tidak berbau, cair, tidak keruh, dan bening. Hadirnya inovasi launder diperuntuk kepada masyarakat Indonesia, khususnya pengusaha laundry, sebagai upaya filtrasi air limbah laundry berbasis monitoring IoT, serta mendukung tercapainya SDGs poin ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat. Tidak ada rahasia untuk sukses. Sukses adalah hasil dari persiapan, Kerja keras, Dan belajar dari kegagalan. Sekian dari Zelos Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.